Karena tahun 2015 itu kita sudah memulai, karena tahun 2015 itu kita dapat hibah dari USAID itu melalui program LEAD ya. Itu bagaimana menyiapkan perguruan tinggi untuk menyusun kurikulumnya berbasiskan outcome based education ini. Tetapi dalam pelaksanaannya itu baru Fakultas Teknik ya yang sudah menerapkannya. Terbukti kita sudah melakukan asesmen yang dilakukan oleh ABET pada tahun 2019 kemarin. Gitu. Jadi mengapa OBE ini harus kita mulai galakkan lagi, terutama di UNAN sendiri gitu. Karena di LP3M untuk tahun 2019-2020 ini kita akan berusaha bagaimana program studi kita, seluruh program studi kita sudah melaksanakan outcome based education ini secara sempurna gitu. Walaupun kita lihat beberapa program studi yang sudah disertifikasi oleh AUN-QE misalnya, itu setelah di audit AUN-QE mereka diam gitu. Jadi tidak berkelanjutan. Sedangkan AUN-QE itu sudah berbasiskan outcome based education. Tapi dalam pelaksanaannya itu kita belum betul-betul menjalankan outcome based education ini. Ini hal yang perlu kita cermati, bahwa bagaimana nanti di Fakultas Pertanian itu outcome based education ini sudah mulai dilaksanakan secara penuh gitu. Jadi bukan hanya setengah-setengah. Selama ini kalau kita lihat kurikulum perguruan tinggi kita yang berdasarkan KKNI dan itu sudah menjurus sebenarnya kepada outcome based education. Tapi problemnya adalah kalau kita lihat capaian pembelajaran itu terlalu banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa akreditasi internasional itu outcome-nya itu tidak banyak gitu. Ini mungkin yang perlu kita restrukturisasi lagi, bagaimana kita menyusun program student outcome atau capaian pembelajaran itu yang bisa nanti dipertanggungjawabkan terutama dalam asesmennya. Gitu. Ini mungkin akan saya bahas lebih detail mengenai OBE ini. Yang kedua adalah hak belajar semester ini ya, di mana perguruan yang tidak mau ya silahkan, tetapi nanti perguruan tinggi harus memberikan hak bagi mahasiswa kalau ingin mahasiswa itu untuk mengambil SKS-nya di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, atau bisa juga dan mengambil SKS di prodi yang harus menyediakan juga gitu. Jadi bagaimana nanti program studi untuk sebelumnya itu bisa mengakomodasi kampus merdeka atau mereka belajar ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengambil SKS di luar perguruan tinggi atau mengambil SKS yang berbeda di PT yang lain gitu. Kemudian ini akan kita bahas mengapa apa itu OBE gitu ya. Jadi kalau kita lihat OBE merupakan sistem pendidikan yang berfokus kepada apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di akhir dari dan apa ini mungkin kita berorientasi apa pengetahuan yang harus kita berikan kepada mahasiswa. Tapi kalau udah OBE, apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah mereka belajar di tempat kita gitu. Yang kedua adalah di OBE itu harus ada melibatkan nanti restrukturisasi antara kurikulum, teaching dan learning, assessment, dan ada reportingnya, pelaporan dan nanti akan ketercapaian daripada outcome tadi gitu. Jadi itu harus ada alignment-nya. Yang ketiga adalah untuk struktur dan kurikulum harus didesain untuk achieve ya kemampuan atau kualitas nanti, baik dari segi hard skill-nya maupun soft skill daripada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah yang diharapkan daripada OBE ini adalah bagaimana student mampu untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari, baik skill dan knowledge-nya nanti atau kontennya gitu. Jadi diharapkan nanti di akhir pembelajaran mahasiswa kita mampu mendemonstrasinya gitu, baik skill maupun ini hal yang merupakan konsep daripada OBE itu. Jadi kalau kita lihat antara OBE dengan traditional education process yang selama ini kita lakukan, mungkin sebagian besar ya. Jadi saya tidak menafikan juga ada beberapa program studi yang
sudah mulai kepada OBE ini. Jadi kalau kita lihat untuk traditional education process, kita masih berkisar pada input dan proses ini gitu. Jadi selama inputnya ada dosen, ada kurikulum, ada lab, ada resource, kemudian kita melakukan persebelajaran sehingga keluar lulusan kita ya udah selesai gitu ya. Tetapi di konsep education ini tidak cukup hanya sampai ke input dan proses, tapi kita melihatnya pada outcome gitu. Jadi kita tidak melepas lulusan kita apakah sudah mereka sudah bekerja atau belum. Gitu. Selama ini konsep kita adalah kalau mahasiswa sudah lulus ya udah berhenti di situ gitu. Tetapi di konsep outcome based itu kita harus pastikan apakah lulusan kita itu sudah berhasil nggak dia bekerja gitu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama ada namanya program subject outcome dan program education outcome, apakah sudah tercapai atau belum. Itu yang kita lihat gitu. Apakah lulusan kita sudah sesuai dengan outcome yang kita tetapkan, sudah tercapai enggak? Setelah mereka 2 tahun atau 3 tahun, sesuai enggak dengan yang kita sudah tetapkan gitu. Ya, jadi selama ini kita sudah membuat capai enggak gitu. Kemudian apakah profil lulusan yang kita rancang itu sesuai enggak dengan yang dilakukan oleh lulusan kita di lapangan gitu. Nah, ini proses ini yang belum kita lakukan gitu. Jadi ada beberapa hal mungkin program studi sudah melakukan. Konsep ini yang harus kita ingat, bagaimana kita memastikan bahwa sebelum mahasiswa kita lulus itu outcome-nya sudah tercapai gitu. Kemudian setelah mereka bekerja itu sesuai dengan profil lulusan yang sudah kita tetapkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat di outcome based education itu ada closing loop-nya ya. Jadi yang selama ini mungkin kita hanya berpatokan kepada outcome ya, di mana kita bisa menggunakan itu A, B, C, dan sebagainya. Tetapi kita pernah men-assessment apakah pembelajaran yang sudah kita tetapkan itu sudah tercapai atau belum. Gitu. Apakah kita sudah melakukan assessment. Kemudian apakah profil lulusan yang kita buat itu sudah kita lakukan assessment enggak? Sudah tercapai enggak? Gitu. Nah, ini yang konsep ini yang belum, ini proses belajar manajemen kita makin lama makin meningkat karena di situ ada continuous quality improvement-nya, CQI-nya gitu. Jadi harus ada CQI-nya. Mengapa dibilang tadi ada reporting-nya. Jadi kita harus membuat report apakah asesmen itu sudah tercapai enggak gitu. Kalau belum, apa usaha-usaha yang harus kita lakukan gitu. Sehingga apa? Sehingga profil lulusan yang sudah kita tetapkan itu betul-betul sesuai dengan yang ada di lapangan. Seandainya tidak sesuai, apa usaha-usaha kita agar ini bisa sesuai gitu. Atau mungkin kita harus ubah lagi program objektif kita. Atau mungkin program outcome kita harus kita ubah karena tidak sesuai lagi dengan permintaan daripada stakeholder. Inilah merupakan closing loop daripada outcome based education itu OBE. Ya, jadi yang selama ini mungkin yang biru ini sudah kita lakukan, nilai A, B, sekian, udah sekian gitu. Tapi kita tidak pernah melihat apakah capaian pembelajaran itu sudah tercapai atau belum, atau profil lulusan itu sudah tercapai atau belum. Gitu. Kemudian kalau kita lihat hierarkinya, jadi kalau kita ingin mendesain kurikulum berdasarkan OBE itu harus kita mulai daripada visi dan misi daripada institusi atau fakultas atau prodi. Gitu. Jadi dari visi misi nanti kita turunkan program education objektifnya. Program education objektif ini sama dengan profil lulusan ya, yang kita sebut juga dengan long term outcome. Kemudian di bawahnya kita uraikan lagi program outcome atau capaian pembelajaran. Kemudian diuraikan lagi kepada capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK. Jadi yang program outcome dan learning outcome ini kita sebut dengan short term outcome. Jadi bagaimana kita harus memastikan bahwa long term outcome ini juga sudah tercapai dan juga short term outcome ini juga harus kita capai gitu. Jadi kalau kita lihat
di beberapa akreditasi internasional ya. Jadi kalau kita lihat, kalau program educational objective itu atau profil lulusan itu adalah apa yang kita harapkan yang dapat dilakukan oleh lulusan kita setelah 2-3 tahun mereka lulus gitu. Itu biasanya jumlahnya sekitar 3 atau 5 gitu. Kemudian ada yang disebut dengan student learner outcome atau biasa kita sebut dengan capaian pembelajaran, itu biasanya 11 sampai 15. Masalah kita saat ini adalah kurikulum yang diapakan oleh Dikti itu capaian pembelajaran itu ada sekitar 40-an gitu. Ini perlu ya kita rekonstruksi lagi bagaimana capaian pembelajaran itu ya tidaklah lebih dari 11 sampai 15 karena kalau terlalu banyak itu akan menyulitkan untuk melakukan asesmennya. Kemudian berlanjut kepada course outcome itu atau learning outcome daripada atau capaian pelajaran mata kuliah itu biasa berkisar antara 40 sampai 45. Ya. Ini biasanya jumlahnya ya banyaknya gitu. Jadi mulai kita tetapkan visi misi, kemudian kita buat program education objektifnya ada atau disebut dengan profil lulusan, kemudian dari profil lulusan kita harus cek lagi program level student learning outcome-nya atau capaian pembelajarannya, kemudian masuk capaian pembelajaran daripada mata kuliah. Kemudian tahapannya yang perlu dilakukan oleh program studi untuk merancang kurikulum OBE adalah kita rumuskan program education objektifnya. Itu dalam merumuskan ya kita harus melakukan survei apa sih kebutuhan daripada stakeholder, apakah mungkin kita melakukan survei kepada lulusan, kepada pengguna lulusan gitu. Ya, apakah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan kita setelah mereka 2 sampai 3 tahun lulus dari program studi kita gitu. Kemudian baru kita rumuskan program learning outcome ya. Jadi program learning outcome ini bisa kita peroleh dari program studi sejenis ya. Jadi ada apa atau kalau ada akreditasi internasional untuk program studi kita itu bisa kita adopsi untuk merumuskan program learning outcome-nya. Karena yang merumuskan ini biasanya orang-orang yang sudah ini ya baik di industri maupun di perguruan tinggi, terutama orang-orang yang ini di program studi kita. Kemudian baru kita menyusun kurikulum ya, sesuai dengan ini, kemudian baru kita lakukan asesmen untuk mengecek capaian betul setiap course itu sudah mewakili program student outcome dan kampus Merdeka, ya maka Bapak Ibu harus memasukkan ya 8 bentuk pembelajaran ini ya. Kita buat mungkin nama mata kuliahnya ya nanti kita harus align-kan dengan profil lulusan dengan capaian pembelajarannya. Misalnya magang nanti. Magang itu ke profil lulusan yang mana, ke capaian pembelajarannya yang mana gitu ya. Atau nanti ada studi proyek independen misalnya. Nanti capaian pembelajaran mana yang akan dicapai oleh lulusan kita. Ya. Itu harus kita inikan. Jadi harus kita elankan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan. Maka untuk rincian SKS-nya ya karena untuk satuan kegiatan belum ada aturannya, mungkin bisa Bapak gunakan Permendikbud nomor 44 tahun 2015. Yang disebut dengan satu SKS itu adalah itu setara dengan sekitar 2,83 atau 3 jam per minggu gitu. Jadi yang disebut dengan satu SKS. Jadi bisa kita hitung nanti kalau mahasiswa kita melakukan proyek independen misalnya, itu bisa kita ukur apakah sudah mencapai 3 jam atau gimana. Karena untuk yang 20 SKS berarti mereka ada sekitar 2 kali 3 ada 60 jam per minggu ya. Itu harus kita desain untuk menetapkan SKS-nya berapa gitu. Ya. Atau nanti untuk
ini mata kuliah apa saja yang terkait, ya bisa kita setarakan dengan berapa SKS dan sebagainya. Kemudian setelah kita mapping, nanti course itu kita mapping di mana akan kita asesmen untuk capaian pembelajarannya. Maka untuk mencek ketercapaian daripada capaian pembelajaran ini biasanya kita buat performance indikatornya. Apa performance indikator untuk mencapai misalnya capaian pembelajaran nomor 5 misalnya. Mungkin untuk capaian pembelajaran nomor 5 bisa kita akses nanti di mata kuliah ini misalnya gitu, ya. Biasanya untuk satu course outcome atau capaian pembelajaran itu minimal ada 3 PI gitu. Jadi mengandung sistem triangulitas misalnya. Jadi untuk uh, ketercapaian capaian pembelajaran itu minimal kita harus cek di 3 tempat gitu, ya, yang kita sebut dengan performance indikator. Kemudian di dalam proses asesmen itu harus kita perhatikan namanya constructive alignment. Jadi harus kita perhatikan bahwa kurikulum yang kita buat, teaching dan learning dan assessment itu harus align dengan learning outcome nanti, ya. Misalnya learning outcome-nya mahasiswa itu mampu untuk berkomunikasi gitu. Maka teaching dan learning-nya harus kita desain ya bagaimana mahasiswa itu mampu untuk berkomunikasi, ya. Bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana bentuk pembelajarannya. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana asesmennya. Kemudian kurikulumnya bagaimana gitu, ya. Jadi itu disebut dengan constructive alignment. Bagaimana kita merancang kurikulum, teaching dan learning dan asesmen itu harus sesuai dengan learning outcome yang sudah kita tetapkan. Seperti itu. Misalnya mahasiswa kita mampu desain misalnya. Maka untuk mampu desain, bagaimana proses teaching dan learning-nya seperti apa. Kemudian bagaimana kita melakukan asesmennya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mahasiswa kita mampu mendesain misalnya. Kemudian kurikulumnya seperti apa? Apakah sudah di level basic kah, intermediate kah, atau advance? Kalau dia advance nanti, maka untuk asesmennya harus sudah create knowledge nanti ya ininya gitu. Jadi kalau kita lihat di constructive alignment itu ada yang vertikal ya, vertikal arah ke bawah seperti ini, kemudian ada horizontal. Horizontal itu ada kurikulum, ada teaching dan learning, ada assessment dan ada learning outcome. Nanti kalau yang vertikalnya untuk kurikulum itu ada yang level basic, maka kalau level basic maka teaching dan learning-nya nanti mungkin bentuknya direct instruction gitu. Kalau asesmennya mungkin nanti berupa recall knowledge gitu. Seperti itu. Maka mungkin untuk learning outcome-nya mungkin di low order thinking. Gitu. Jadi mungkin semakin ke semester atas mungkin learning outcome-nya sudah tinggi ya, sudah higher order thinking. Misalnya seperti kita di ABET itu main goal-nya adalah mahasiswa itu mampu desainnya sudah kompleks. Gitu. Maka kalau desainnya sudah kompleks, maka teaching dan learning-nya mungkin sudah berbeda dengan desain yang biasa saja misalnya. Ya. Kemudian untuk asesmennya ya mungkin harus sudah berbeda. Ya. Itu yang harus diperhatikan nanti di dalam proses baik dalam desain kurikulumnya, bagaimana proses teaching dan learning-nya dan asesmennya, terutama di dalam membuat RPS-nya nanti. Kemudian yang saya bilang tadi, maka untuk mencek apakah capaian pembelajaran kita sudah tercapai atau belum, itu harus kita buatkan performance indikatornya. Ya, performance indikator. Jadi biasanya performance indikator itu berkisar antara 3 sampai 5 gitu. Ya, jadi minimal ya berarti untuk mencek pronya ada di 3 mata kuliah gitu. Jadi yang indikator itu adalah yang bisa diukur nanti. Jadi kita harus membuat performance indikator yang bisa spesifik dan merupakan statement yang bisa untuk bisa tercapai nanti
outcome-nya. Jadi kalau kita lihat di ini ada program kerja secara dan berikutnya perpendikularnya sehingga apa? Sehingga bisa kita bertanggung jawab. Tapi untuk program educational object ketercapaian program edukasinya bisa diterima Kak, atau yang seperti kita pertanggungjawabkan tercapai atau tidak, atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus mahasiswa kami mengambil pelajaran lintas prodi mencerahkan bagi kita semua bagaimana di tingkat program studi kita menerjemahkan kampus merdeka bagaimana yang diarah oleh Kementerian dan Kebudayaan. Baik Bapak dan Ibu, saya yakin diskusi kita bakal hangat ini karena di forum saya lihat itu sembari Pak Didison presentasi, beberapa diskusi juga sudah dimulai. Kita batasi 3 penanya dulu, lalu kemudian kita minta Pak Didon menanggapi, atau mungkin juga Bapak yang direkam. Silakan. Pak Rizal, Pak Adi. Halo. Ya kan Pak. Yang kita saya hormati narasumber. Ini acara kita ini cukup bagus ya, dan update dari tim untuk merumuskan ini di jurusan
Edison Kan salah untuk screen share-nya bisa. Halo? Pak Edison bisa di screen dulu. Saya di rubah struktur kurikulum. Kan Halo Pak Prisal terputus. Betul. Gangguan sinyal Pak, audio video. halo, masih Halo, silakan. ya, Pak Prisal. ya kita mengusahakan misalnya magang, kan ada 8 kegiatan di lapangan ya, yang disediakan PPKN. Ada magang. Taruhlah mahasiswa yang bisa di sana itu mereka itu mengevaluasi tingkat konservasi di aplikasinya di Negari. Bagaimana itu evaluasi lahannya, tingkat kesuburan tanahnya, bagaimana juga batas-batas kemampuan lahannya. Bisa itu yang kita katakan. Cuman seperti kata Bapak tadi, SKS itu diukur dengan berapa jam mereka itu berada di kegiatan tersebut, gitu kan? Ini yang sedang kita pikirkan ya, untuk apa saja yang bisa diberikan slot dalam kegiatan magang. Nah kemudian juga kalau mereka kan Pak, ya kita juga memperhatikan bahwa bisa saja dari prodi fakultas lain atau universitas lain ke tempat kita, dan demikian juga sebaliknya. Tapi batasannya kan ada dari program studi akreditasi A harus ke A juga, atau bisa dari B ke A. Nah, ini perlu juga kita garis bawahi gitu kan. Nah, yang terakhir saya tanyakan, kita harus hati-hati juga ya. Kadang mahasiswa nih terlalu banyak di lapangan dia magang, jadi kita harus membedakan juga. Kita satu adalah basicnya sains ya. Kalau terlalu banyak prakteknya itu berarti dia termasuk advokasi gitu. Jadi itu juga kita hadapi untuk mengadres yang akan mereka apakan di lapangan. Dan kemudian terakhir Pak, apakah bisa karena dia magang di lapangan, mungkin ilmu skillnya belum cukup. Apakah bisa dia course online sama dosen penanggung jawab mata kuliah, misalnya konservasi tanah dan air gitu kan. Mereka itu semester 5 atau semester 7 ngambil itu. Mereka udah ke lapangan semester 5 atau belum ngambil. Nah ini tentu ada masalah lagi nanti hubungan dengan internet lah, segala macam lah, untuk course-nya yang mereka diskusikan dalam beberapa itu gitu ya. Mungkin itu Pak, sebagai yang ingin saya tanyakan, mungkin dapat informasi di Pak. Terima kasih moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Prisal. Berikutnya di tengah Pak Heri Rizal. Halo Pak Heri. Ya, halo, assalamualaikum. Oke, silakan. Waalaikumsalam ya. Belum. Ketua jurusan Pak Moderator. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih juga kepada Pak narasumber kita yang menyampaikan
isu yang sangat hangat ini. Hampir sama dengan pandangan pendapat Pak Prisa, tapi saya mau menegaskan dua hal saja. Yang pertama, Merdeka Belajar atau kampus Merdeka ini adalah hak mahasiswa, bukan kewajiban. Ini saya kira perlu kita garis bawahi. Artinya mahasiswa yang mempunyai minat dan kemampuan, mungkin kemampuan finansial, itu berhak mengambil beberapa kegiatan dari 8 kegiatan yang disebut dengan kegiatan. Kedua, apakah kegiatan yang bisa kita 8-8-nya atau boleh satu? Jadi hak dan kewajiban. Itu karena 1 atau 8 mereka ada di lapangan, tidak di kampus, tidak di Padang, tidak di Unan, pulang pergi ke kampus. Penerapan kegiatan itu berada pada 1 semester. Tempatnya tergantung dari masing kurikulum prodi. Atau saya ulang, 20 SKS untuk 8 kegiatan ini berada pada 3 semester tersebar atau berada pada 1 atau 2 semester tergantung kurikulum prodinya gitu. Nah itu karena begini, ketika mereka ke lapangan, ketika mereka mengambil 1 atau beberapa kegiatan mereka itu tadi, sudah pasti mereka tidak akan mengambil mata kuliah yang berada di kelas. Oleh karena itu maka menurut saya mata kuliah yang dapat diganti dengan mereka belajar ini lebih banyak adalah mata berstatuskan. Saya kira begitu Pak Koyun. Semoga dapat dipahami apa namanya penjelasannya sangat sampai saya tangkap sama. Yang pertama itu kelihatannya kalau dengan idenya seperti ini ya enggak. Yang pertama-tama kita sebagai penyelenggara pendidikan akan harus membuat kurikulum yang kuat dulu. Ya, apa yang kita mau sebetulnya. Ya, dan tentu itunya harus harus relevan dengan dunia nyata. Ya, karena yang merdeka itu sebenarnya tidak terlalu merdeka juga. Ya, kalau yang saya tangkap. Jadi pertama orang yang mahasiswa tidak harus memilih untuk keluar dari kampus dan belajar mengambil SKS di luar kampus. Itu artinya apa? Artinya kita akan harus menyiapkan kurikulum seperti biasa untuk membuat menghasilkan lulusan yang setara dengan yang kita inginkan, yang relevan dengan dunia nyata. Kembali saya harus katakan itu. Yang kedua, tentunya kita sebagai penyelenggara pendidikan juga harus menetapkan kalau mahasiswa keluar mencari SKS, kita bakal harus menilai apakah tempat yang ditujunya itu memang layak mengisi SKS yang kita inginkan. Makanya saya mengatakan tidak merdeka banget ya. Karena kita tuh harus menyesuaikan LO mana yang dicapainya dengan keluar dari kampus. Tentu saja kita akan membuat asesmen mengenai apakah LO kita tercapai atau tidak, apakah profil kita itu sudah diperoleh oleh mahasiswa atau tidak. Sebetulnya itu di desain lama sudah ada itu, tapi kita tidak melakukan saja.
juga ada kesulitan di kurikulum lama itu adalah banyak sekali LO yang tidak jelas yang harus dicapai oleh kurikulum. Kalau itu disederhanakan, kita mungkin bisa agak lebih realistis. Demikian saja Pak Madi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asmed. Baik, ada 3 penanggap tadi Pak Didison Gasni. Mohon direspon kembali Pak Didon. Ini berat-berat Pak. Mungkin Ya, kita diskusi bersama saja. Iya, jadi ada Pak Aprizal dari Ilmu Tanah tadi ya, ada Pak Heri Bahrizal, ada Pak Osmed ya. Tadi ya, bagaimana kita harus membuat kurikulum yang mampan dulu ya. Jadi kalau kita lihat, kita harus ini juga Bapak, untuk Merdeka Belajar itu kita harus lihat kemampuan prodi kita sejauh mana. Apakah kita sudah melakukan, misalnya kalau Bapak Ibu ingin ada mahasiswa kita ada exchange, apakah sudah kita lakukan enggak kerjasama? Gitu. Jadi kita harus lihat kemampuan kita dulu. Kalau kita sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, ya, di mana kita bisa melakukan studi, ya kita sudah bisa memilih mata kuliah mana yang bisa kita memilih 8 itu mana yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian kita jajaki dulu, gitu. Mau ke mana studennya, ya. Sehingga nanti bisa kita setarakan. Tapi kalau kita di awal desain kurikulum belum ada ini, ya kita harus juga. Kemudian tadi untuk bilang bagaimana student itu atau akreditasinya internet nanti dengan kurikulum yang sebaiknya sebelum itu kita harus sudah menjajaki dulu. Kalau saya pengennya program studi sudah mengukur diri dulu gitu. Dari ke-9 itu mana kita yang bisa gitu. Ini kita misalnya tadi misalnya untuk proyek di desa misalnya. Kalau itu sudah merupakan pekerjaan rutin yang kita lakukan, ya kita bisa mendesain desa itu misalnya melalui KN atau apa gitu. Jadi itu bisa kita inikan kita desain kurikulum kita yang bisa sesuai juga dengan kurikulum yang kita buat. Gitu. Jadi saran saya ya kita harus sudah bisa melakukan kerjasama dulu dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak melakukan kerjasama, tiba-tiba kita buat, pas nanti ini ya susah matchingnya gitu. Ya. Kemudian tadi itu memungkinkan tadi kalau daring ya, seandainya nanti di lapangan LO-nya belum tercapai, ya bisa kita lakukan kuliah daring ya dari dosennya. Ini harus disiapkan oleh disiapkan oleh program studi. Nanti kesannya kalau kami tercapai bisa kita lakukan kuliah daring seperti ini. Kalau itu mungkin kan nanti kita harus lihat desa juga nggak ada dengan mata kuliah ini kan merupakan hak manusia, maka kita harus semester itu gitu ya. Pengen itu ya mereka bisa ambil, mereka tidak ya tidak jadi masalah. Sudah punya
kurikulum yang seandainya mahasiswa tidak gitu. Kemudian untuk 20 SKS tadi itu taruhnya di mana gitu. Jadi yang harus kita ini jadi apakah di semester 5 kita tetapkan, di mana semester 5 ini ya nanti harus didesain lebih lebih lanjut di program studi sebelum kita memilih mana yang akan kita harus kurikulum yang kuat dulu ya. Kemudian apakah mahasiswa keluar atau kemudian ya betul tadi. Jadi sebelum kita desain kurikulum ya kita sudah menyiapkan diri dulu gitu ya. Jadi dari itu yang mungkin. Jadi tidak mungkin ke 88-nya kita ambil gitu ya. Jadi mana yang memungkinkan yang sesuai dengan LO yang kemudian kita harus inginkan kerjasama sudah industri ini nanti di sini ada beberapa mata kuliah jadi kan silakan Pak Fri. Satu kan bisa diambilnya kan satu giga. ya dulu SKS ya. Kembali lagi kampus. Jadi satu kegiatan itu harus kita nilai itu Pak. Itu yang masih Termana yang ini bil oleh mahasiswa. Pak Adi. Oke, baik. Pak Hedi silakan. Pak Adi. Enggak. Saya perlu penegasan. Yang 20 SKS itu satu kegiatan. Enggak, saya perlu penegasan. Atau apa kegiatan itu yang perlu digarisbawahi. Satu. Halo, Pak Madi. Itu iya, betul ya. Ya Pak. Madi, saya sudah share screen ya. Bisa lihat enggak screen saya? Bisa. Bisa ini screen-nya. Enggak, Pak Heri. Iya, ini jawaban dari di luar.
dari yang lain ini untuk mengambil prodi yang lain ini masalah teknik ketika dia magang bisa merumuskan masalah keteknikannya, bisa menyelesaikan permasalahan teknik di lapangan, kemampuan sintesa dalam bentuk desain, kemudian skill yang mungkin diperolehnya adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama. Ini yang equal dengan mahasiswa ini pergi ke sini, ini yang cocok. Tapi membuat pembimbing itu, pembimbingnya yang menentukan ini. Jadi katakanlah saya punya mahasiswa bimbingan akan mengambil magang. Magang itu memang kalau dapat diperbolehkan setelah semester 5 ke atas supaya mereka mempunyai basic di prodi yang kita anukan terlebih dahulu. Jadi semester 5 beliau sudah boleh ikut. Semester 5 kan mahasiswa kita kan sudah punya pembimbing itu Pak Madi. Bimbinglah dengan jurusan, nanti asal-asal jurusan untuk pembimbing ketika si A pergi ke sini, ini kira-kira yang akan dilengkapi sebanyak 20 SK. Halo. Oke. Halo. Siapa dulu Jadi ada satu Prof. Dr. Hendri Matius, kemudian Prof. Helmi, kemudian satu lagi siapa yang mungkin mau bagaimana kita itu diterima di masyarakat gitu kan. Kurikulum kita sebenarnya seperti itu, konvergen seperti itu. Saya bertanya sejak waktu saya WR4 ini juga yang saya urus sebenarnya, bagaimana mahasiswa UNAN ini cocok. Ternyata yang bisa itu cuma Fakultas Teknik dan Manajemen yang berhasil. Karena ada persoalan fundamental juga, bukan persoalan internal kita yang fundamental. Kalau ini standarisasi yang jadi persoalan. Kalau teknik itu di dunia industri atau dimanapun membuat jembatan sama itu. Di Vietnam kita membuat jembatan, artinya kalau kita unggul itu langsung diterima di situ di mana-mana. Tapi kalau misalnya alumni pertanian itu kan perlu konsep kemana dia mau dilempar gitu. Apa kita mau ke industri makanan atau kemana kan? Jadi sebenarnya sekarang ada pergeseran. Harus dilihat ini pendidikan teknis atau pendidikan yang non teknis. Jadi sekarang di beberapa universitas kan bergeser itu. Ada namanya liberal art education gitu. Nah, jadi kalau kita definisikan kembali kalau misalnya pertanian. Saya sudah berkali-kali mencalon itu kalau dulu di Fakultas Teknik itu memang berhasil. Dibawa ke Taiwan dulu cocok dengan perguruan tinggi di mana itu. Cocok dia langsung bisa karena kurikulumnya cocok, kompetensinya cocok, semua serba standar, bisa mudah. Tapi kalau kita tidak. Nah, kita bertanya aja kepada diri kita, Fakultas Pertanian ini mau apa sebenarnya? Mau menciptakan lulusan yang mana? Tidak pernah kita mendapatkan sebuah konsensus seperti itu. Jadi standarisasi inilah yang perlu kita bikin. Dulu sudah ada kesepakatan antar perguruan tinggi. Kalau misalnya IPB misalnya mengarah kepada ini, mereka mengarah misalnya kalau IPB mengarah kepada namanya modern agribisnis apa namanya yang ke manufaktur mengarah.
kalau kita mau kemana? Kita sudah bersepakat pertanian ini untuk menolong orang kecil. Kalau menolong orang kecil itu liberal art itu. Tidak membuat orang terlalu ahli cocok tanam macam-macam itu. Saya bukan mengabaikan pendidikan bagaimana bercocok tanam, teknis itu tidak penting, tetapi tentu harus dilihat ada prioritas. Jadi dengan demikian kita sudah mengarah sebenarnya, tapi sekarang bagaimana melakukan simplifikasi kurikulum itu dengan baik. Tidak mereduksi, ini yang penting. Dengan demikian pertanyaan saya tentu saja kemarin, bagaimana mendefinisikan kemerdekaan ini sebenarnya bagi kita. Gitu. Kemerdekaan itu bukan dilihat dari segi teknis saja, tapi dari segi yang lebih fundamental disiapkan dari sisi kita bagaimana lulusan kita itu diterima di tengah masyarakat, berkontribusi kepada kehidupan ini, itu yang penting. Saya melihat itu, kalau manajemen kan semudah ukurannya. Kalau dia bisa berpikir nanti membangun desain yang efisien dan segala, bisa melakukan manajemen yang baik, kompetensi manajemen selesai dia tuh masuk ke dunia kerjanya. Teknik begitu juga. Kalau dia misalnya sekarang tradisi orang membuat jembatan apa yang paling kejar substansi kurikulum kita ke situ. Bersaing kita itu. Kalau di bidang listrik, bidang apapun, tapi kalau pertanian tanyanya, pernah kita bersepakat. Saya bertanya misalnya diskusi tentang sistem pangan macam apa yang sebenarnya kita mau bangun. Kita tidak tahu kita. Ada yang kita memberikan fokus kepada kewirausahaan, tapi ada yang misalnya kepada citizenship right, kan berbeda-beda itu. Atau kita menjadi pelaku pengelola manajemen. Kalau Pak Osman mengatakan ya, agribisnis itu adalah ilmu manajemen fokusnya, kan? Berarti kita kalau begitu sains pokok kita manajemen, ngerti? Artinya kalau kita alumni kita itu dilempar ke publik, memang ada keunggulannya di situ. Kalau enggak gimana? Ada enggak kesepahaman itu? Jadi menurut saya penyederhanaan yang diinginkan tadi oleh Pak Dedison dan Pak Osman harus kita pikirkan segitu. Bersepakat kita. Jangan kita. Jadi saya belum setuju kalau misalnya langsung kita tiru-tiru aja kurikulum ini macam-macam persederhanaan. Itu akhirnya ini kan sudah tidak outcome based learning ini kan sudah lama ini. Sudah 20 tahun dah sejak tahun 2005 kita bercerita tentang ini. Saya bergelimang benar dengan soal ini, jadi tidak persoalan. Kualitas teknik tidak sempat dia bercerita tentang ekosistem gitu. Dia cocok aja langsung. Asal dia kembangkan misalnya substansi, misalnya bidang-bidang apakah listrik, lingkungan macam-macam, cocok langsung. Karena di dunia standarnya sama itu. Apa yang sarjana teknik yang unggul di bidang listrik misalnya. Enggak kan kalau hebat jadi kalau dia bisa unggul itu dia perkuat internalnya, kuat dia secara internasional. Nah, coba kalau kita alumni kita ini kan liberal art. Nah, ini persoalannya. Jadi dan di Singapura National University sudah liberal art sekarang. Jadi meletakkan vocational itu di bawah, di payung. Jadi paradigma dan filosofinya itu rahasia mereka, tapi mereka tetapkan itu. Nah, saya memang melakukan itu selama saya jadi WR4 2 tahun terakhir, melakukan perbandingan studi, membawa mahasiswa begitu kerjasama internasional, berapa yang saya dibawa ke luar negeri itu kan. Yang berhasil itu dari tingkat teknis, kewirausahaan tingkat teknis, bisnis, misalnya social entrepreneurship tingkat teknis, bersaing kita, cocok langsung udah. Tapi yang esensi tidak kalah, tidak bertemu kita. Nah, ini kan sudah terbukti kita. Oke, Pak Henry, berarti substansinya kita mulai dari hulunya gitu. Nah, ya? Jadi ada kita bagi dua masalahnya dulu sebelum nanti masuk ke detail teknisnya. Bagi dua gitu Pak Madi. Ada persoalan yang fundamental yang memang harus diselesaikan, tapi yang persoalan teknikal kurikulum, berapa ini muatan dan macam-macam, dan outcome learning itu kan sudah teknis sebenarnya kan. Kan learning outcome-nya kan teknikal itu. Tidak, tapi kan sebenarnya kan kurikulum kita ini kan sistemik. Maju pertanian, apa maksud maju pertanian? Bukan maju agriculture itu pengertiannya kan sistemik itu. Nah, jadi dari situ dulu kita harus mendefinisikan pertanian yang mana. Apa beda pertanian kita dengan pertanian di IPB misalnya? Apa beda pertanian kita dengan Hasanuddin sekarang? Tentu begitu. Baru kita bisa mendefinisikan kemerdekaan kita di situ. Bagi saya kemerdekaan itu ada esensinya. Kalau tidak menjadi kita jadi hebat, tapi jadi tukang yang hebat, jadi kuli yang hebat, jadi budak kapitalisme kita nanti. Gimana gunanya? Jadi bagi saya tetap saja tidak merdeka. Kita menjadi inlander itu namanya, itu kan kalau gitu. Nah, jadi berbeda kita dengan proses teknik. Proses teknik dia memang skopnya memang menjadi
sudah paling tidak kurikulumnya lebih mudah fakultas teknik. Menurut saya, maaf Pak Dison, saya menganggap teknik itu tidak sulit diatur, mudah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri. Baik, menjadi bahan pemikiran kita bersama juga ini ketika kita menyusun kurikulum kita nanti. Berikutnya Prof. Helmi, silakan. Baik, Silakan, terima Prof. kasih Helmi. Pak. Halo. Ya, terima kasih Pak Madi. Halo. Halo. Halo Pak Madi. Ya, silakan. Halo. Halo, lanjut. Lanjut Pak Helmi. Yuk. Baik. Kalau Halo. kita runut. Silakan Pak Helmi. Halo. Yup, oke. Bisa didengar. Udah bisa. Ya, lanjut. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Waalaikumsalam. coba pahami gitu kan, kebijakan Merdeka Belajar ini sebenarnya kan respon terhadap pembelajaran kita selama ini yang sangat berat di kelas dan sebagiannya di labor pun tak lengkap gitu kan. Sehingga akhirnya lulusan kita tidak siap berperan dan merespon dinamika kehidupan yang akan dihadapinya setelah tamat. Jadi kalau bahasa lainnya lulusan kita itu tidak kompetitif. Nah makanya muncul di situ kebijakan Merdeka Belajar ini, bagaimana membuat mahasiswa kita ini bisa menghadapi dinamika kekinian dan masa depan. Itu yang perlu disiapkan gitu. Kalau dia punya bekal tentang masa lalu, maka dia tidak akan pernah jadi kompetitif dalam kompetisi kekinian dan masa depan. Nah, menurut saya itu substansinya yang nanti diterjemahkan ke dalam teknis gitu. Apakah ini mata kuliah jadi pilihan atau wajib, itu urusan teknis kan. Apakah ini berapa SKS itu teknisnya, tapi bisa seperti apa kira-kira konstruksinya untuk membuat lulusan kita ini siap berperan gitu di dalam kehidupan setelah mereka lulus nanti. Itu sebenarnya esensinya. Lalu menerjemahkan itu nanti berapa dia dimagangkan atau di belajar keluar student mobility atau dalam project independen dan seterusnya. Itu nanti yang diterjemahkan berapa komposisinya untuk membuat dia tidak hanya bagus dari segi kognitif gitu, tapi juga mampu untuk berpikir kritis, untuk kreatif, untuk merumuskan solusi yang inovatif gitu. Kemudian untuk bekerja secara kolaboratif, mewujudkan rencana-rencana spesifiknya itu, jadi dia bisa menghasilkan produk atau outcome tertentu gitu kan dalam proses pembelajaran itu. Nah, kalau menurut saya seperti itu cara melihatnya gitu. Kalau kita langsung tubruk saja urusan-urusan teknisnya itu, sepertinya kita hanya mencocok-cocokkan saja kebijakan ini dalam kerangka lama gitu, kerangka pembelajaran lama. Kalau begitu, maka tujuan kebijakan Merdeka Belajar sulit dicapai. Ada keharusan bahwa kita memperbaharui konstruksi pembelajaran kita ini, tidak hanya mencocok-cocokkan saja gitu dengan kerangka lama yang kita punya. Jadi perlu ada kemauan untuk berubah di situ. Saya pikir itu untuk mulai aja Pak Madi. Makasih. Oke, terima kasih Prof. Helmi. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita minta respon dari Pak Dedison dulu sebelum nanti kita diskusi kembali. Silakan Pak Dedison. Halo? Pak Dedison masih terhubung? Kayaknya mati itu Pak Madi. Tunjukkan apanya Pak. Oke Pak Madi, saya sangat sependapat dengan Profesor Helmi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat selama ini lulusan kita itu kan belum bisa merespon kebutuhan daripada masyarakat ya. Jadi lulusan kita itu belum bisa menyelesaikan
problem yang ada di masyarakat. Contohnya saja kalau kita lihat ya, penelitian yang kita lakukan itu lebih banyak penelitian ke riset yang mungkin apa terlalu jauh ya. Jadi kita tidak terbiasa lulusan kita itu menyelesaikan masalah yang ada di lapangan gitu ya. Sehingga lulusan kita itu yang saya bilang tadi, kita lebih cenderung kepada input ya. Jadi kita lebih cenderung mahasiswa kita itu banyak kita berikan knowledge-nya. Sedikit sekali kita berikan soft skill dan sebagainya. Ya betul kata Pak Helmi tadi. Jadi bagaimana dengan mereka belajar ini, kalau dapat lulusan kita itu ya, kalau mereka lulus ya mereka sudah bisa langsung bekerja, ya langsung mulai gitu ya. Jadi tidak harus dilatih dulu dan sebagainya. Jadi bagaimana problem solving ini, karena kalau kita lihat di OBE itu adalah sasaran adalah bagaimana mahasiswa kita itu mampu menyelesaikan problem solving gitu, yang ada di masyarakat. Nah betul kata Pak Hendy tadi ya, selama ini mungkin program studi belum melihat kebutuhan stakeholder itu apa gitu. Itu yang harus kita definisikan dulu. Stakeholder itu kebutuhannya apa. Jadi dari kebutuhan stakeholder itulah nanti kita tetapkan program studi rekamnya atau capaian pembelajarannya seperti apa yang diinginkan. Nah itu seperti itu Pak. Jadi betul kata Pak Hendy tadi, kalau teknik ya karena dimanapun teknik mau dipakai di Indonesia, dimanapun akan sama gitu. Tetapi mungkin kasusnya nanti pertanian di Padang mungkin akan berbeda nanti kasusnya di ini gitu ya. Nah, mungkin itu yang harus kita definisikan dulu, kebutuhan daripada masyarakat itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga diharapkan nanti lulusan kita itu setelah mereka lulus ya langsung jadi gitu ya. Jadi dengan tahunya kebutuhan masyarakat apa, kemudian dengan mereka belajar ini kita langsung dekatkan mahasiswa kepada masyarakat, mereka tahu kebutuhan masyarakat apa, sehingga mereka bisa langsung menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat gitu. Seperti itu Pak. Mari tanggapan saya gitu. Halo? Kalau boleh ditambah sedikit Pak Dedison, ini sepertinya kita merecoding DNA-nya gitu kan, DNA pembelajaran itu sebenarnya gitu. Ya. Silakan Prof. Helmi. Sudah. Sudah ditambahkan. Oke ya. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi Bapak dan Ibu semua. Mungkin 1 atau 2 penanggap lagi, silakan Bapak dan Ibu. Izin Pak Madi. Izin Pak Madi. Silakan Prof. Yunariza. Ya, satu Prof. Yunariza, satu kemudian Pak Dekan ya. Oh Pak Rahmat ya. Oke, Prof. Yunariza, kemudian Prof. Rahmat, silakan Prof. Yun. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Edison yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin praktikal aja nih Pak Edison tentang kurikulum ini. Nah, dulu kita pernah juga diskusi tentang antara pendidikan sarjana dengan profesi ya. Ini dulu juga pernah ada gagasan kalau kita di pertanian itu baru sampai sarjana pertanian, belum lagi mencapai profesi tertentu ya, seperti kedokteran ya kan ada lagi tambahnya 2 tahun lagi belum jadi seorang profesional dokter. Nah, ini kan dulu pernah kita bicarakan. Nah, ini kan sekarang ada lagi di singgung-singgung. Nah, apakah yang tambahan tadi itu membuat orang menjadi profesional, itu kan apakah itu bagian lain di luar kurikulum kita yang harus ditambahkan setelah mereka memperoleh sarjana pertanian? Jadi sebenarnya karena ini memang belum cukup untuk bisa mereka menjadi seorang yang profesional. Nah, ini soal praktikal aja nih Pak Madi, mungkin bisa diingatkan lagi kita ya, apakah masih tambah lagi waktu yang mereka sehingga mereka memang setara dengan sekarang kan namanya insinyur ya, nah, mereka bisa jadi insinyur. Baik, terima kasih. Mantap. Pak Madi. Oke. Terima kasih Pak Yon. Berikutnya Prof. Rahmat Sani, silakan. Nanti setelah itu Pak Dekan. Prof. Rahmat, silakan. Terima kasih Pak Madi. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, selanjut Pak. Nah, baik. Bisa, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dedison telah memberikan informasi mengenai Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Saya ingin mengingatkan juga bahwa sebetulnya dahulu juga pernah juga disinggung dalam pengembangan kurikulum ini
apakah kita akan menyiapkan mahasiswa ini siap kerja atau siap latih, gitu kira-kira. Nah, dan berkembang juga pada waktu itu yang namanya siap kerja itu adalah mereka yang profesional, ya, lari ke kurikulum profesional ya, termasuk juga D3 dan sebagainya. Yang siap latih ini juga mereka disiapkan, tetapi tidak langsung karena dia sains. Ya. Yang sains ini sebagian di antara mereka nanti menjadi peneliti, ya, atau mereka yang bekerja di bidang-bidang yang sifatnya lebih sains. Nah, sekarang kalau itu diarahkan ke sini semua, itu artinya kita mencoba menggiring juga yang siap latih ini menjadi siap kerja, kan begitu. Itu pengertian saya. Jadi artinya yang siap kerja oke, sudah ada pada ilmu-ilmu teknik, kemudian yang siap latih ini ya kita giring dia kepada siap kerja dengan membawa latihan ke dalam. Itu artinya bahwa sebetulnya kan kalau kita ingin mendapatkan outcome, sebetulnya sudah berada di luar ranah kita sebetulnya. Ranah perguruan tinggi itu memang sampai output. Kalau sudah outcome, ada ranah lain di situ. Ranah lingkungan dan juga ranah tempat mereka bekerja. Kalau kita ingin menarik itu artinya kita membawa ranah luar itu menghasilkan outcome. Karena outcome itu tidak bisa dihasilkan dari perguruan tinggi. Itu baru ada setelah ada ranah bekerja. Berarti kita membawa ranah latihan itu ke dalam perguruan tinggi. Nah, artinya ada sekian SKS yang kita berikan untuk mereka bisa berlatih ya, dalam bentuk magang atau dalam bentuk pengalaman bekerja di tempat mereka yang akan di mana dia akan bekerja nanti. Nah, ini akan banyak sekali, cabang-cabangnya akan banyak sekali. Jadi kita memang harus persiapkan itu secara lebih kompleks gitu. Karena setiap mahasiswa itu dia punya keinginan macam-macam. Ada yang memang ingin bekerja di pemerintahan, ada yang ingin bekerja di lembaga riset, ada yang bekerja di LSM, dan macam-macam gitu. Jadi saya kira ini fundamental juga untuk kita melakukan perubahan kurikulum. Itu aja komentar saya, Pak Madi. Oke, terima kasih Prof. Rahmat. Berikutnya Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Madi. Saya mengomentari sedikit apa yang dikatakan Pak Dison tadi, bahwa dalam ini kan ada 8 program gitu kan ya, dan kita memilih-milih gitu kan ya, apa program yang cocok sama kita. Saya kira kembali lagi ke hal yang mendasar itu adalah ini adalah hak mahasiswa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Hak mahasiswa itu bisa kita berikan pilihan ke 88 poin itu. Ya. Jadi bisa kita buka, dan saya kira juga kita sebetulnya pada waktu-waktu yang lalu kita juga udah melakukan ini juga sebetulnya, misalnya credit earning, kemudian juga membangun desa. Itu kan KKN tematik itu kan membangun desa. Dan biasanya programnya hanya 1 bulan atau 1,5 bulan. Sekarang disusun secara lebih detail dan komprehensif menjadi 1 semester, dan itu dipaket jadi 20 SKS. Dan demikian juga mungkin bisa program kewirausahaan dan juga kuliah praktek, magang. Ini kan program-program yang telah kita laksanakan juga sebetulnya. Nah, cuma waktunya yang sedikit 35 hari atau 40 hari. Jadi saya kira ke depan itu kita memberikan hak kepada semua mahasiswa untuk melakukan pilihan-pilihan ini, dan mungkin yang paling sederhana itu adalah banyak memberikan mata kuliah pilihan, sehingga mahasiswa itu bisa dia memilih tetap di luar kampus, tetap di dalam kampus kuliah reguler seperti biasa, atau bisa keluar dengan melakukan berbagai program-program itu. Jadi kalau kita lihat itu kan ya, kalau kita bisa sederhanakan, kita itu kan sarjana itu kan 140 ya, 145. Kalau kita ada program di luar kampus itu 3 semester ya, sekitar 60 SKS itu adalah program pilihan. Jadi bisa kita paralelkan
kalau mau dia di dalam kampus, ini program pilihannya 60 SKS. Kemudian kalau mau di luar kampus, dia inilah program-program yang bisa dia lakukan. Jadi kalau nanti kalau kita lihat strukturnya, kalau bisa saya berpikiran yang wajib itu hanya sekitar 80 atau 85 SKS. Setelah itu mata-mata kuliah pilihan yang bisa dipilihnya nanti tetap belajar di kampus atau kita berikan haknya dia bisa magang di perusahaan atau membangun desa atau juga membuat proyek kewirausahaan atau kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan 8 program dari Merdeka Belajar ini. Jadi saya kira mungkin yang sederhananya kita buat kurikulum itu lebih fleksibel dengan banyak pilihan sehingga mahasiswa kita itu juga memiliki banyak pilihan sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin ingin jadi peneliti atau ingin jadi wirausaha atau ingin jadi pegawai negeri. Saya kira itu mungkin sedikit menurut hemat saya bagaimana kita menyusun kurikulum ini ke depan. Demikian saja Pak Madi. Pak Madi, sebelum ke Pak Dedison saya nimbrung sedikit lagi Pak Madi. Terima kasih Pak Dekan. Pak Dedison tadi ada 3 dari Prof Yon. Pak Madi. Prof Yon, Prof Rahmat Sani dan Pak Dekan yang terakhir. Mohon responnya Pak Dedison. Ada Pak Mus tuh Pak Madi, Pak Mus. Ada Pak Mus, Pak Madi. Sebelum ke Pak Dedison, Pak Madi kalau boleh saya. Ya, silakan Pak Mus. Makasih Pak Madi ya sudah memberikan kesempatan. Saya ingin menyampaikan Pak, mungkin Pak Helmi, Pak Rudi, Pak Munzir dan termasuk juga Pak Henry yang pernah ikut kita bersama-sama, ada Pak Hermansyah juga ketika saya jadi rektor Pak. Kita pernah berbuka bersama di rumah rektor waktu itu. Ketika itu saya menyampaikan kita mesti memberikan kompetensi yang utuh kepada mahasiswa kita. Kita baru sampai di knowledge atau kognitif lah bahasa lamanya. Belum sampai kita memberikan kompetensi keterampilan apalagi sikap kepada mahasiswa. Jadi Pak Rahmat, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan Pak Rahmat. Kompetensi yang Pak Rahmat sampaikan itu mesti utuh Pak. Kita hari ini coba Pak, saya sudah lama menantang kawan-kawan di fakultas khusus di BDP. Ketika mahasiswa mengambil mata kuliah tanaman pangan utama, di situ padi. Budidaya padi itu kan banyak Pak, ada SRI, ada legowo, ada ratu, dan macam-macam. Karena mahasiswa kita banyak, dan mungkin karena kita belum concern betul untuk memberikan kompetensi yang lengkap kepada mahasiswa, selesai mahasiswa mengambil mata kuliah itu, nilainya mungkin A, tapi mereka tidak mempunyai kompetensi keterampilan yang utuh. Tidak bisa dia membudidayakan padi itu dengan baik. Apalagi sikapnya. Sikap yang harus tertanam ketika dia mengambil mata pelajaran itu, karena ketiga kompetensi itu harus diwujudkan oleh setiap mata kuliah, Pak. Jadi pengetahuan harus ada, keterampilannya ada, sikapnya juga ada. Sikapnya apa? Ketika mereka bekerja praktek bersama-sama, bagaimana dia berkolaborasi. Ketika dia nanam di lapangan, tahu dia bahwa, oh ini kalau tidak ada air tidak bisa tumbuh. Dia bisa melakukan kemahakuasaan Allah gitu. Nah, ketika tidak ada matahari dan segala macam, itu yang harus diberikan. Nah, sekarang dengan Kampus Merdeka ini memang ketiga-tiganya harus utuh. Dan kita tidak cukup hanya memberikan di tempat kita saja, menurut saya. Makanya diberikan, ini kan kalau kita lihat, Pak Menteri ini kan tidak kuliah di tempat kita, Pak. Tidak kuliah di tempat kita, S1-nya tidak di tempat kita. Di luar negeri prakteknya memang seperti itu. Coba lihat Pak, anak-anak saya dahulu ketika saya kampanye kurikulum 2013 yang sampai ketiga kompetensi itu sampaikan, kita belajar menggambar itu 12 tahun, Pak Osman. Dari kelas 1 SD sampai kelas 12 atau kelas 3 SMA, gambar apa yang bisa kita miliki cuman? Gambar 2 gunung itu cuman kan 2 gunung, ada matahari, tengahnya ada laut, itu saja keterampilan. Sementara kalau di luar negeri, taman SMA itu orang sudah bisa dia menggambar dan bisa hidup dengan kemampuan dia menggambar itu. Nah, ditambah dengan perguruan tinggi, perguruan tinggi anak-anak kita tidak bisa apa-apa, Pak. Saya ketika ujian akhir, Pak Helmi,
selalu saya tantang ketika baik kepada mahasiswa saya, kepada mahasiswa lain yang saya ikut penguji, Anda setelah tamat mau jadi apa? Saya mencari pekerjaan oke lah sudah. Tapi belum tentu pekerjaan itu tersedia segampang yang Anda bayangkan. Berani tidak berwirausaha? Saya yang jadi pemodal Anda. Modal-modal untuk sampai 50 juta biar saya, tapi B2B, business to business. Tidak charity yang saya berikan kepada Anda, saya berikan modal saya kepada Anda untuk bisa berbisnis, lakukanlah itu. Gimana kita hitungannya? Tapi tidak satu pun yang bisa. Tidak satu pun yang bisa. Tidak tahu lah kalau mahasiswa agribisnis lebih baik dibandingkan mahasiswa BDP, tidak tahu lah ya. Tapi saya menilai seperti itu. Jadi inilah kesempatan oleh kita untuk mendesain kurikulum kita yang lebih fleksibel sehingga kompetensi utuh-utuh diberikan kepada mahasiswa. Ibarat kata Pak Menteri itu dia menyiapkan generasi ke depan untuk bisa berenang di laut bebas, laut lepas yang hadangan ombaknya luar biasa. Kalau kita hanya memberikan di prodi kita saja, dia sepertinya berenang di kolam renang saja, Pak. Tidak ada ombak, ya bisalah dia lulus dengan predikat cum laude, tapi dia tidak mendapatkan tantangan seperti yang diinginkan oleh beliau. Saya kira begitu saja pemahaman saya tentang kampus Merdeka yang di-launching oleh Pak Menteri itu. Terima kasih Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Musliar Kasim. Suara Pak Madi hilang. Nggak keluar suara Pak Madi. Kemana suaranya Pak Madi? Jaringan kali ini. Rohnel bisa bantu Rohnel. Oke, sudah. Sudah, Pak Madi. Oke. Silakan Pak Edison. Oke, terima kasih. Tadi ada dari ya. Mungkin saya tanggapi dari Profesor Yunariza dan Pak Profesor Ahmad Sani ya. Jadi kalau kita lihat waktu kita mendesain mendirikan program studi ya. Jadi kan waktu kita mendesain program studi, kita sudah tahu kebutuhan lulusan kita seperti apa gitu. Ya. Tadi apakah menjadi profesi atau sarjana atau seperti apa. Jadi kita kembali lagi kepada alasan kita mendirikan program studi kan tentu ada kebutuhan daripada lulusan kita itu seperti apa gitu. Ya. Jadi kalau kebutuhan kita itu lulusan kita menjadi profesional ya harus kita siapkan cabang pembelajaran menjadi profesional gitu. Jadi saya kira kita harus kembali lagi kepada tujuan daripada pendidikan program studi karena di situ dari review yang kita lakukan bahwa lulusan kita ini akan menduduki pekerjaan-pekerjaan seperti ini nanti kalau di pemerintahan dia akan seperti ini akan seperti ini gitu. Jadi betul juga kata Pak Rahmat Sani mungkin ada yang lulusan kita tidak siap kerja tapi nanti siap dilatih. Jadi sebelum siap dilatih saya setuju dengan Profesor Musliar Kasim tadi. Jadi selama ini kita hanya terpatok kepada knowledge ya atau lebih ke kognitifnya, tapi kita lupa tentang soft skill-nya. Karena misalnya, kalau mereka siap latih misalnya, apakah mahasiswa kita itu sudah siap dari soft skill-nya kemampuan untuk bisa belajar secara mandiri atau bisa belajar dengan cepat gitu. Kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Jadi ini yang harus kita siapkan. Jadi tidak hanya kognitif yang kita berikan, tetapi juga soft skill ya. Saya sangat setuju dengan Pak Profesor Musliar Kasim. Jadi bagaimana kita mendesain kurikulum kita nanti ada keseimbangan antara nanti ada kognitifnya juga ada soft skill-nya gitu. Kemudian dari Profesor Muzir ya Pak Dekan, saya sangat setuju sekali Pak. Jadi bagaimana kita mendesain nanti kurikulum yang setelah kita pilih ya ini bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa yang ingin ini tadi ya Merdeka tadi ya saya sangat setuju tadi bagaimana kita melihat mungkin bisa kita desain misalnya kita sudah ada KKN misalnya. Bagaimana KKN yang sudah ada ini nanti bisa kita masukkan beberapa mata kuliah yang ada. Apakah di KKN itu bisa nanti kita masukkan tugas akhir atau sebagainya. Apakah nanti ini ya di pilihan misalnya ya. Jadi kita desain mungkin di
kata Pak apa tadi sekitar 80 SKS itu wajib dan sisanya mungkin bisa pilihan yang bisa kita adopsi bentuk pembelajaran yang untuk kampus Merdeka ini. Mungkin itu saja tanggapan saya, Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Dedison Gasni. Bapak dan Ibu semua, waktu kita sudah 22.32. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dedison, kemudian juga tanggapan dan diskusi kita tadi, sudah banyak menambah wawasan kita untuk bekal kita menyesuaikan kurikulum kita untuk menyambut kebijakan Pak Menteri tentang kampus Merdeka ini. Cuma di sini ada sedikit ini titipan pertanyaan dari Bu WD1 kepada Pak Dedison. Apakah di sini LP3M sudah menyiapkan semacam guidance ini untuk kita di tingkat prodi melaksanakan kampus Merdeka ini? Oke, Pak Dedison mungkin bisa direspon dengan cepat, Pak Dedison. Ya, kalau nggak salah kita di bidang 1 sudah menyiapkan peraturannya ya. Jadi peraturannya sudah ada, itu bisa kita gunakan sebagai acuan ya di program studi. Tapi LP3M tidak membuat aturan yang ini ya, karena nanti beda program studi nanti akan beda lagi gitu. Jadi aturan yang dibuat oleh Pak WD1 itu sudah kita diskusikan. Kalau nggak salah ya mungkin sudah selesai kalau nggak salah saya untuk mensikapi untuk Merdeka Belajar ini gitu. Jadi peraturan ini sudah ada kalau nggak salah. WR1 sudah menyiapkan ya, Pak? Ya. Oke. WR1. Terima kasih Pak Edison. Ya. Halo? Halo. Ada suara Prof. Hermansyah tadi. Ya Dr. Madi, saya menyimak. Halo? Ya. Saya menyimak saja karena saya baru selesai webinar tentang biaya pendidikan ini. Saya memang terlambat masuk. Tapi di jurusan tanah, kami ditunjuk untuk menyusun juga bagaimana program-program yang bisa kita konversi untuk dijadikan dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Saya senang sekali Pak Madi kalau bisa kita sama-sama antar program studi itu memang kita dudukkan secara bersama juga ya melalui ketua jurusan. Kira-kira bagaimana kita mengekuivalensikan ya mata kuliah yang ada itu kita breakdown untuk menjadi 20 SKS. 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kami program studi Mutanah juga sudah mengadakan rapat ini. Tapi maaf pada saat itu kami belum mengundang dan dihadiri oleh WD1. Rencananya Pak WR1 tapi WR1 nggak involve ke Zoom-nya gitu. Ini saya senang sekali malam ini menambah pengetahuan saya dan kami di jurusan tanah juga melakukan modifikasi daripada program-program ini. Ini itu saja Pak Madi, barangkali antar ketua jurusan akan lebih intens untuk berdiskusi. Tapi saya dukunglah kegiatan ini. Rasanya kita terkritik dulu Pak Madi. Kenapa terkritik itu ya? Begitu Pak Mas Menteri ini diangkat, katanya gelar tidak menjamin lagi katanya. Ya. Akreditasi tidak menjamin kualitas, gelar tidak menjamin dunia kerja. Jadi ada 4 poin itu, kita punya PowerPoint-nya dan sebagainya. Itu Pak Madi, makasih. Assalamualaikum. Saya tambahkan oleh Pak Madi. Oke. Pak Madi. Sedikit. Waalaikumsalam. Pak Rudi mau bicara. Prof. Helmi kayaknya kedengaran. Silakan Prof. Ada Pak Rudi, Sedikit, Pak. Pak Madi. Dari Pak Rudi, Pak. Pak Rudi. Ya. 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 Silakan Pak Rudi. Silakan Prof. Rudi. Silakan. Terima kasih Pak Madi. Saya sedikit aja. Saya pertama terima kasih ini sudah bisa mendapatkan pencerahan dari Pak Dison dan juga tambahan beberapa pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak lainnya. Saya sangat setuju sekali. Beberapa substansi dari Pak Helmi dan beberapa lainnya itu sangat menarik bahwa memang itu yang menjadi tantangan ke depan. Ya. Dan saya lihat tantangan yang di Merdeka Belajar ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Ya. Kita bukan berarti harus merubah kurikulum ini. Ya, seakan-akan ini merubah kurikulum ini bayangan program studi. Saya rasa enggak, tapi mengembangkan program belajarnya saya rasa. Bagaimana program belajar diberikan kesempatan kepada mahasiswa secara lebih
fleksibel. Jadi program studi menyediakan program. Jadi program belajar yang ada pada kurikulum sekarang itu tidak menjamin substansi yang disampaikan Pak Helmi. Nah, bagaimana program belajarnya, bukan kurikulumnya. Saya rasa mata kuliah tetap ada pada kurikulum yang ada itu. Nggak ada yang dirubah. Yang dirubah program belajar magangnya seperti apa. Nanti dikonversikan ke mata kuliah. Saya rasa nggak ada yang rumit nih, Pak Hermansyah tadi menekankan seperti itu. Di breakdown, Pak. Di breakdown. Iya, kita membreakdown aja. Mata kuliah yang ada itu kita breakdown. Nah, mata kuliahnya nggak dirubah-rubah. Kita nggak merubah kurikulum mata kuliah. Kita merancang program kegiatan. Merdekanya bagaimana? Ya kan? Ada 60 SKS yang kita tawarkan selama 3 semester. Tidak untuk seluruh mahasiswa ini. Ya, jadi pada mahasiswa yang berminat dan memang kita punya tempat untuk meletakkan mereka. Dan kita memang bisa membimbingnya. Jadi, dan itu kita proses terus. Jadi, yakinkan bahwa ini sebetulnya sesuatu yang patut dicoba gitu ya. Walaupun memang nggak boleh coba-coba. Saya rasa itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya kira pemaparan dan respon dari Pak Dedison Gasni, masukan dari Bapak dan Ibu semua tadi sudah memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana kebijakan kampus Merdeka ini kita terjemahkan ke dalam pengembangan kurikulum kita. Nah, habis Lebaran ini kami di jurusan Sosek memang akan intens menindaklanjuti kebijakan ini di 3 program studi ini. Ada penyuluhan pertanian, agribisnis, dan juga ilmu ekonomi pertanian di tingkat master. Nah, tentu masukan dan pemaparan Bapak dan Ibu tadi telah menambah wawasan kita untuk bekerja. Benar kata Prof. Hermansyah tadi, kita harus lebih intensif dan saling mendukung antar jurusan ini sehingga kampus Merdeka ini bisa kita wujudkan. Selain itu tentu juga sistem administrasi akan berubah. Kalau mahasiswa ngambil mata kuliah di jurusan lain, di fakultas lain, bahkan di universitas lain, administrasi akademiknya juga harus menyesuaikan baik itu di tingkat universitas, di tingkat fakultas, dan juga di tingkat jurusan. Saya kira begitu. Demikian Bapak dan Ibu semua, diskusi kita malam ini direkam oleh hostnya Pak Rafnel, sehingga nanti juga bisa kita ulang-ulang kembali ketika kita nanti bekerja mengembangkan kurikulum kita. Selain itu juga terima kasih kepada Prof. Musliar Kasim yang tadi sudah share panduan, dan oleh Bu WD1 sudah di-share di dalam grup WA dosen fakultas. Mohon kita semua mendownload, mempelajari, sehingga diskusi dan debat kita sudah bisa terarah sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan. Berikutnya juga kita mohon Pak Dedison Gasni, mohon nanti kami di-share bahan presentasinya juga, sehingga kita bisa buka-buka ulang nanti ketika kita mengerjakan kurikulum. Demikian saya kira, terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam memandu diskusi ini ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kita tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.